Dalam diskusi kali ini saya dibagi sebagai pasal yang bagi tiga sesi. Sesi yang pertama sebagai semua kasus sendiri, sesi kedua diskusi, sesi ketiga kesimpulan. Dan sesi yang pertama ini saya berikan kepada teman untuk membahas materi. Baik, terima kasih Pak Moderator. Kita langsung ke pengertian analisis data. Menurut Noain Muhajir, mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Yang kedua, menurut Bogdan dan Bigler, mengemukakan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menemukan, dan menyusun transkrip wawancara, catatan-catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Yang dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses yang dilakukan secara sistematis, catatan hasil observasi, wawancara, dan yang lainnya yang telah dikumpulkan oleh peneliti dengan teknik-teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Yang kedua, pengertian kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan kuantitatif. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji perhitungan berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Enzir menjelaskan pengertian pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara pokok menggunakan positivitis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menggunakan serta pertanyaan spesifik dengan mengukur pengamatan serta uji teori, menggunakan strategi penelitian seperti survei dan eksperimen yang memerlukan data statistik. Yang ketiga, Creswell menjelaskan penelitian kuantitatif mewajibkan seorang peneliti untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel yang lainnya. Dari pengertian metode kuantitatif menurut para ahli tersebut, maka dapat ditegakkan bahwa metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan angka-angka yang dianalisis dengan teknik statistik untuk menganalisis hasilnya. Yang kedua, jenis-jenis data kuantitatif. Secara umum ada dua jenis metode analisis data kuantitatif utama, yaitu metode deskriptif dan inferensial, di mana deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dan inferensial untuk membuat prediksi. Dalam prosesnya, kedua metode tersebut saling berkaitan dan digunakan dalam menyajikan data statistik. Kenapa dua metode ini saling berkaitan? Karena statistik deskriptif ini dia merupakan metode untuk menggambarkan, meringkas, dan menganalisis data secara numerik atau grafis. Sedangkan kalau statistik inferensial yaitu untuk membuat kesimpulan. Jadi mereka saling berkaitan. Yang ketiga, perbedaan kuantitatif dan juga kualitatif. Dua metode ini digunakan untuk menyimpulkan pertanyaan penelitian. Jika disimpulkan lebih lanjut, metode penelitian kuantitatif lebih berfokus pada data angka dengan instrumen atau alat ukur tertentu. Sementara itu, metode kualitatif bertujuan untuk menjabarkan data analisis secara naratif. Yang keempat, teknik-teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikan. Data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Statistika amat lengkap dengan teknik analisis data kuantitatif. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistika. Teknik analisis data ini menghasilkan data yang lebih logis dan tidak biasa karena hasil yang didapatkan berasal dari perhitungan tanpa kerja matematika. Selain itu, hasil yang didapatkan juga lebih mewakili populasi. Hal ini karena sampel yang diambil sudah melalui perhitungan tertentu yang dianggap sudah mewakili populasi. Ada beberapa metode dalam teknik
analisis data kuantitatif antara lain yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Nilai ini meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimal yang dipaparkan dengan angka. Selain itu, standar deviasi tiap variabel juga akan ditampilkan. Nilai-nilai ini akan ditampilkan dengan berbagai tampilan seperti visual, tabel, ukuran tendensi sentral, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Di dalam metode analisis statistik deskriptif sendiri masih bisa dibagi lagi menjadi 3 metode. Ketiga metode tersebut antara lain analisis potret data, analisis kecenderungan sentral data, dan analisis variasi nilai. Analisis potret data digunakan untuk menghitung frekuensi nilai variabel. Untuk menghitung nilai rata-rata yang dimiliki variabel tertentu, kalian bisa menggunakan analisis kecenderungan sentral data. Jika kalian ingin mengetahui seberapa nilai dari seluruh variabel yang berasal dari nilai tengahnya, kalian bisa menggunakan analisis variasi nilai. Yang kedua, analisis statistik inferensial. Berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan, dalam analisis ini kalian diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini tepat digunakan jika penelitian mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan proses generalisasi yang lebih luas lagi. Metode ini dapat dibagi menjadi 2 metode lagi. Pertama adalah metode korelasional, yang mana menjelaskan hubungan atau pengaruh 2 atau lebih variabel. Sementara itu, metode komparasi akan membandingkan kondisi dari dua atau lebih variabel maupun kelompok yang terlibat. Yang ketiga, analisis diskriminan. Analisis ini didefinisikan sebagai teknik analisis data yang melakukan pengelompokan atau klasifikasi pada data berdasarkan pengumpulan variabel. Teknik ini dapat menemukan alasan yang menjadi 2 kelompok bisa berbeda. Selain itu, teknik ini juga dapat menemukan dan mengetahui hal baru dari pengumpulan variabel tersebut. Oke, yang berikutnya langkah-langkah analisis data kuantitatif. Dalam langkah-langkah analisis data kuantitatif ini, sebaiknya peneliti harus melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan atau field research, dan peneliti juga harus melewati proses pengolahan data terlebih dahulu. Proses pengolahan data kuantitatif dapat dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, coding data, yang kedua, entering data, dan yang ketiga, cleaning data. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu tentang coding data atau pengkodean data. Pengkodean data sendiri ini adalah pemberian lambang tertentu dapat berupa nomor atau angka dalam suatu lembaran tabulasi yang sudah dikumpulkan dan dapat dilakukan pengolahan data dengan melalui coding data. Dan yang dimaksudkan dengan coding di sini adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macam-macamnya. Klasifikasi itu dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban itu dengan tanda kode tertentu, lazimnya dalam bentuk angka. Dan juga setiap
bagi sesuatu jawaban tertentu itu. Data jadi di coding data ini, data yang dikumpulkan dapat berupa angka, kalimat pendek atau panjang, ataupun hanya ya atau tidak. Untuk memudahkan analisis, maka jawaban-jawaban tersebut perlu diberi kode seperti yang tadi di atas, ya atau tidak. Yang berikutnya, entering data atau pemasukan data. Pemasukan data ini dapat dikatakan atau artinya adalah suatu cara dalam membuat kode dengan menggunakan komputer pada IBM Coding Sheet. Untuk coding sheet adalah lembaran kertas yang mempunyai 80 kolom dan 25 baris. Jika data yang dikode melebihi dari 80 kolom, maka cara yang dilakukan adalah yang pertama, menyambung data responden tersebut ke baris kedua. Yang kedua, menyambung kode pada baris yang sama ke lembar kedua dari coding sheet. Sebelum kode dimasukkan dalam coding sheet, ada baiknya terlebih dahulu ditentukan kolom-kolom berupa yang digunakan oleh variabel dan bagian format-formatnya. Hal ini diatur dalam buku kode atau sebagai panduan. Buku kode ini digunakan sebagai panduan dalam mengisi kode ke dalam coding sheet. Yang berikutnya, cleaning data. Cleaning data ini dilakukan untuk mengecek kembali keakuratan coding data. Jadi fungsi dari cleaning data ini dia untuk mengecekkan kembali keakuratan dari data yang ada di coding data yang bagian kedua tadi. Cleaning data ini terdiri dari possible code cleaning dan contingency cleaning. Possible code cleaning adalah mengecek seluruh kategori variabel pada tiap-tiap kode. Sedangkan contingency cleaning meliputi cross-sifying dua variabel dan melihat dengan kemungkinan pada logika. Analisis data kuantitatif dibedakan menurut banyaknya variabel, seperti hasil suatu variabel, hasil satu variabel atau univariat, hasil dua variabel atau multivariat. Sebelum analisis data dilakukan oleh seorang peneliti diharuskan untuk mengetahui terlebih dahulu jenis data apa yang akan dianalisis. Oke, untuk analisis data ini ada beberapa teknik. Yang pertama, ada beberapa penentuan teknik yang sesuai yang dapat digunakan dalam proses cleaning data ini. Yang pertama, hasil satu variabel penelitian yang hanya mengenai satu variabel biasanya dianalisis secara deskriptif dengan statistik sederhana, yaitu distribusi frekuensi mutlak, frekuensi relatif atau presentasi, grafik dan tabel, presentasi serta grafik dan tabel. Yang berikutnya, median atau nilai tengah. Contoh medianya atau nilai tengah tadi 20, 40, 50, 60, 70. Untuk medianya itu ada 50 karena dia di tengah. Jadi dia dinamakan nilai tengah. Untuk median ini dapat digunakan oleh skala ordinal, interval dan rasio. Skala ordinal serta interval dan rasio. Yang berikutnya, mean. Mean digunakan oleh skala ordinal serta interval dan rasio. Mean dikenal dengan nilai rata-rata skor distribusi. Untuk jika kita ingin mengetahui hasil mean, kita harus menjumlahkan semua skor distribusi lalu dibagi dengan banyaknya subjek yang memiliki nilai 2 variabilitas
syukuran dengan dengan 3 cara variabilitas ukuran dengan 3 cara. Kita masuk yang berikutnya. Range adalah jarak nilai tertinggi dengan nilai terendah. Menginterpretasikan hasil analisis. Penafsiran atau interpretasi tidak lain dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis dan bukan merupakan bagian dari analisis. Berikut ini adalah beberapa pengertian penafsiran data menurut Lukasi tahun 2005. 1. Penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Data yang telah dalam bentuk tabel misalnya perlu diberi penjelasan yang terperinci untuk menegakkan keseimbangan suatu penelitian dalam pengertian menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Dan yang B, untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. 2. Penafsiran dapat menghubungkan suatu penemuan studi eksploratif menjadi suatu hipotesis untuk suatu percobaan yang lebih teliti lainnya. Dan 3. Penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan dan mengemukakan beberapa teknik maksudnya yang ketiga, penafsiran berkehendak untuk membangun suatu konsep yang bersifat menjelaskan. Nah, di penafsiran yang berkehendak ini dibagi menjadi 5. Jadi teknik interpretasikan hasil analisis data kualitatif ya. Pertama, 1. Memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Hasil analisis mungkin masih miskin dengan makna. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan, hasil tersebut bisa dilihat maknanya. Pertanyaannya dapat berkenaan dengan hubungan atau perbedaan antara hasil analisis, penyebab, aplikasi, dan implikasi dari hasil analisis. Kedua, hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Penelitian dapat sangat erat kaitannya dengan penelitian pribadi. Temuan hasil analisis bisa dihubungkan dengan pengalaman pribadi penelitian yang cukup kaya. Ketiga, minat nasihat dari teman yang kritis. Bila mengalami kesulitan dalam menginterpretasikan hasil analisis, mintalah pandangan kepada teman-teman yang seprofesi dan memiliki pandangan yang kritis. Keempat, menghubungkan hasil-hasil analisis dengan literatur. Faktor eksternal yang mempunyai kekuatan dalam memberikan interpretasi selain teman atau kalau mungkin ahli dalam literatur. Yang kelima, kembalikan pada teori. Cara untuk menginterpretasikan hasil dari analisis data adalah menghubungkan atau tinjauan dari teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan materi yang baik. Sekarang juga saya buka dengan seksi diskusi. Terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Kepada teman-teman, saya
dia kan mengambil kesimpulan fungsinya teknik kan mengambil kesimpulan dari beberapa teknik menganalisis data itu, apakah dia juga bisa termasuk dalam teknik kalau kita mengambil metode kualitatif, kan itu kan kuantitatif punya, apakah dari beberapa teknik analisis data itu bisa dipakai untuk metode penelitian kualitatif ataukah tidak? Hanya Ya.